yang mempertemukan kita kembali dalam pelajaran mata kuliah psikologi pendidikan yang nanti akan saya bawakan judul aspek-aspek perkembangan. Semoga apa yang akan kita pelajari ini semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpah kalimat-kalimatnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang dengannya sama-sama kita berharap syafaat di yaumil akhir nanti. Yang sama-sama kita hormati dosen kita Bapak Sunardin MPD. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin, badannya, amin, segala urusannya, amin. Dan yang sama-sama kami cintai teman-teman seperjuangan. Semoga dengan apa yang kita akan bahas ini menjadi satu wawasan ke depannya untuk kita bisa mengambil ibrah dari materi-materi yang akan kita pelajari ini. Yang pertama, sebelum kita bahas tentang aspek-aspek perkembangan, kita masuk kepada yang A adalah aspek perkembangan merupakan perubahan yang progresif dan kesinambungan dalam diri individu dimulai sejak lahir sampai mati. Di sini dijelaskan bahwasanya perkembangan merupakan perubahan yang progresif dan berkesinambungan dalam diri individu dimulai sejak lahir sampai mati. Oleh karena itu ada banyak aspek-aspek perkembangan yang bisa dipelajari dalam pembahasan ini, diantaranya adalah next. Sebelum kita masuk kepada perkembangan fisik, mengingat sebuah pesan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya tuntutlah ilmu sejak lahir sampai liang lahat, walaupun itu hadisnya lemah ya. Akan tetapi mohon izin makalah itu ada yang menganggap lemah ya. Akan tetapi sini banyak sekali yang dapat kita ambil ibrahnya. Oleh karena itu kita masuk kepada perkembangan fisik. Menurut Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Di antaranya, yang pertama adalah kemampuan dan kekuatan motorik. Selanjutnya yang ketiga adalah kelenjar endokrin. Sebelum saya lanjutkan ini, endokrin ada yang paham? Endokrin adalah munculnya tingkah laku baru seperti pada masa remaja, mulai ada perasaan senang. Nah, jadi behavior itu bagian dari endokrin. Ya, kalau kita lihat ada yang menyenangkan, itu masuk dalam endokrin. Selanjutnya adalah struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Ya, ini adalah struktur fisik. Seperti kalau saya pendek, Google, Bang Haji agak gemuk, Bang Khair agak gemuk gitu kan. Ini adalah masuk pada struktur fisik. Next, selanjutnya adalah perkembangan kognitif, pemecahan masalah. Perkembangan kognitif anak menurut Piaget antara lain, yang pertama adalah pembelajaran yang aktif, dan yang kedua adalah anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Selanjutnya yang ketiga, anak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Next, kita masuk kepada perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan dan bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut
dalam kehidupan sehari-hari. Next. Di sini kita pula akan membahas bagaimana kita melalui pergaulan atau hubungan sosial dengan yang lainnya, anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku sosial itu. Di sini ada beberapa pengertian tentang pengembangan anak. Di antaranya yang pertama adalah pengembangan negativisme. Apa itu pengembangan negativisme? Biasa atau melawan. Ya, jadi anggapan kalau umumnya adalah anggapan buruk itu negativisme. Ya, tapi di sini kalau perindah bahasanya adalah tingkah laku yang menentang atau melawan. Kemudian agresi atau aggression kalau kata orang Inggrisnya, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata, melawan. Ya, kalau melawan tadi udah di atas ya. Ini seperti melawan tapi yang diikuti dengan sikap. Selanjutnya adalah berselisih atau bertengkar yang dibahasakan dalam bahasa Inggris yaitu quarreling. Seorang anak yang merasa terganggu atau tersinggung oleh sikap dan perilaku anak lain. Baperan ya kalau kata kita ya. Ya baperan saya sama Fajar baperan menurut saya. Kayak gitu misalnya ya kan. Fajar tiba-tiba nyinggung saya ya kan. Awas Fajar pulang. Iya terus terang depan orang lain nggak apa-apa ya kan. Nah yang penting saya buktikan. Yang selanjutnya adalah menggoda atau racing. Nah racing di sini adalah suatu inti dari keterangan ini yang dijelaskan bahwa serangan mental yang terhadap orang lain dalam bentuk cemoohan. Nah, jadi pas saya tersinggung, saya langsung bilang, Jar, lu bagaimana nih Jar? Ya, seperti itu, ya. Ini kita ambil yang gampangnya di kelas. Baca aja pokoknya nih ya. Iya dah. Selanjutnya adalah persaingan atau rivalry, persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Ya, persaingan mah paham ya. Pokoknya jangan ada yang lebih pintar dari saya. Harus saya yang pintar. Biar saya jago, saya harus pintar. Gimana caranya? Ya, seperti itu misalnya. Kemudian tingkah laku berkuasa atau ascendani behavior. Ascendani ya. Ascendani behavior. Terserah Bang Jonda itu material. Atau tingkah laku untuk menguasai situasi sosial. Nah, kalau kita ambil umumnya bisa masuk kepada premanisme ya. Masuk nggak? Kalau saya ambil premanisme aja ya. Pokoknya saya harus berkuasa di sini, di pasar yang anggap di pasarnya ya kan. Jadi semua harus terhadap saya. Ya, yang selanjutnya adalah mementingkan diri sendiri, selfishness, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya. Ini egois ya maksudnya ya. Mau menang sendiri juga sama juga. Kita next kepada perkembangan emosi. Nah, di dalam perkembangan emosi di sini kita harus tahu definisinya terlebih dahulu. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang kuat berupa perasaan benci, perasaan takut, perasaan marah, perasaan cinta, perasaan senang, dan juga perasaan senang hati. Kemudian emosi yang digambarkan pada kehidupan anak-anak biasanya diekspresikan pada saat mereka bermain dan mengalami kesalahan sehingga anak menjadi kesal, dan ekspresi berikutnya jika anak tidak mampu mengontrol diri, pada akhirnya ia akan meluapkan emosinya dan mendorong bahkan mengumpat. Di sini dijelaskan bahwasanya ketika emosi itu tidak dikontrol, maka anak itu akan hilang kendali.
ya hilang kendali, baik akan melakukan serangan dengan fisik atau dengan kata-kata dan ucapan. Next, kita masuk kepada perkembangan moral selanjutnya. Secara harfiah, istilah moral berarti sama dengan istilah etika, tetapi dalam praktiknya istilah moral jauh berbeda karena moral adalah semangat atau dorongan batin diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan dilandasi oleh nilai-nilai tertentu. Adapun beberapa nilai-nilai di sini, diantaranya ada 6 prinsip moral yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah keindahan atau beauty. Ya, beauty bisa juga mencerminkan seorang sosok wanita beautiful. Ya, tapi juga bisa seorang laki-laki beauty ini, ya kan? Jadi kepribadian yang baik itu juga beauty, ya. Tapi juga bukan beauty man, nggak ada beauty man. Beauty itu kepada sikap yang baik. Kemudian perasaan, equality. Nah, perasaan ini adalah prinsip yang kedua. Kemudian prinsip moral yang ketiga adalah kebaikan, goodness, kebaikan. Yang selanjutnya adalah keadilan, justice. Selanjutnya kebebasan, liberty. Dan terakhir adalah kebenaran. Yang adil wa aqrabul taqwa. Ya. Jadi yang mau benar harus adil. Kalau nggak adil pasti nggak benar. Oke. Selanjutnya next, kita kepada perkembangan tingkah laku profesional. Proporsional. Proporsional yaitu merupakan sesuatu tingkah laku sosial positif yang bersifat spontan maupun direncanakan dengan tujuan memberikan bantuan dan pertolongan pada orang lain tanpa paksaan, dengan sukarela. Kayak Bang Wir nih, saya nggak paksa Bang Wir ya. Saya minta tolong buat mengendalikan operator. Nah, ini adalah suatu tingkah proporsional. Ini adalah kebaikan yang harus dipertahankan Bang Wir. Terima kasih ya. Apresiasi teman-teman untuk Bang Wir. Baik, dari sini kita juga memiliki perkembangan tingkah laku proporsional. Di antaranya ada 6. Yang pertama compliance dan konkret. Oh iya, nggak pakai S ya. Maklum, saya orang Pulau. Definite reinforcement. Kita bahas soal bahasa kita, yaitu tindakan menolong karenakan permintaan atau juga karena perintah yang disertai dengan reward atau punishment, denda. Seperti seorang ibu meminta tolong kepada anaknya untuk menyapu halaman rumah, maka setelah itu sang anak akan diberikan kue, es, atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah compliance. Compliance yaitu tindakan menolong karena tunduk pada otoritas, sedangkan ia sendiri tidak berinisiatif melakukannya. Nah, ini terjadi kepada kita sendiri ya, baik dari pemerintahan tingkat tinggi atau tingkat rendah sekalipun, dari RT ya. Ada kadang-kadang ini nggak apa-apa ya, sambil simpel yang dekat ya. Ada suatu tekanan yang mengharuskan inisiatif dan konkret reward. Pada tahap ini individu menolong karena tergantung pada penerimaan reward atau hadiah yang diterima. Selanjutnya yang keempat, dalam perkembangan tingkah laku prososial memiliki tahapan yang berikut. Yang keempat adalah normative behavior, yaitu tindakan menolong orang lain untuk memenuhi tuntutan masyarakat karena ia ingin menjadi orang baik di mata masyarakat. Nah, di sini adalah suatu
tingkatan yang memang ideal ya, etis ya, orang-orang mau melakukan kebaikan, tapi dengan kebaikan tersebut bolehlah dia dapat penghargaan, itu orang baik ya. Itu tidak dikategorikan dalam sifat ria ya, boleh gitu ya. Yang selanjutnya adalah generalized reciprocity, yaitu tingkah laku menolong didasari atas prinsip-prinsip universal dan pertukaran, yakni seorang memberikan pertolongan karena dia percaya ketika juga membutuhkan pertolongan maka ia akan dapat pertolongan. Jadi kalau kata kitanya mah Wama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita berkelakuan baik maka kita akan dapat kelakuan baik. Begitu pula apabila kita berkelakuan buruk maka kita akan dilakukan buruk, baik secara langsung atau tidak langsung. Ya. Next, kita masuk kepada perkembangan diri atau kepribadian. Yang pertama, dalam perkembangan diri atau kepribadian ini ada fisik. Dilihat dari postur tubuh, kecantikan, kesehatan, keutuhan tubuh, kemudian dari inteligensi. Apa itu inteligensi? Kecerdasan. Inteligensi, ada yang tahu inteligensi? Kecerdasan ya. Tapi justru kalau dalam kepolisian inteligensi itu apa? Intelijen itu. Intelijen ya. Matematika. Itu masuk dalam inteligensi. Intel. Ini dasar intelijen.